President of the Republic of Indonesia. Oke, langsung to the point, bos. Jadi dalam video ini kita akan kupas apa itu Dewan Perdamaian baru bentukan Amerika yang pakai bayar $1 miliar kalau mau jadi anggota tetap ormas baru ini, bos. Kenapa di medan geopolitik sekeras ini Indonesia, negara kita, tiba-tiba ikut join pula nih? Apakah Indonesia ikut bayar $1 miliar? Bagaimanakah penjelasan Kemlu RI? Apakah kita bakal jadi antek asing join dengan ormas baru bentukan Paman Donald yang katanya berpotensi melemahkan lembaga lain yang sering gagal ngatasi konflik alias PBB? Bagaimana tanggapan Iran yang baru-baru ini buka suara ngelihat kita masuk Dewan Perdamaian Donald Trump? Apa kontroversinya ormas baru bentukan Paman Donald ini? Penasaran beritanya? Cus, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, sebelum masuk lebih jauh, perlu admin tekankan, bos. Jadi semua narasi admin ini berdasarkan sumber-sumber berita yang admin tampilkan dalam video ini. Jadi jika kalian bingung atau ragu dengan ocehan Mimin, ya mungkin bolehlah kalian buka sumber-sumber berita berikut. Dijamin mata kalian bling-bling. Nah, jadi baru-baru ini Januari 2026 di Davos, Swiss, di forum elit dunia, Paman Donald telah menaikkan piagam pembentukan sebuah badan baru, bos. Kita sebut saja ormas baru bernama Board of Peace, BOP atau Dewan Perdamaian. Namanya sih terdengar manis ya kan, damai dan adem, sejuk lah. Tapi di dunia geopolitik jangan salah, bos. Nama seringkali menipu. Kalau malam cantik ya kan, namanya Yanti. Tapi siang jangan salah, bos. Namanya berubah pula jadi Yanto Dalo. Jadi secara resmi, Dewan Perdamaian ini diklaim bertujuan mengawasi gencatan senjata Gaza, rekonstruksi pasca perang dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Bahkan Gedung Putih menyebut ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Namun masuk ke dapur strukturnya, ceritanya berubah pula, bos. Ormas perdamaian ini dipimpin Trump seumur hidup dengan dua dewan eksekutif, yaitu Dewan Eksekutif Pendiri sebagai investasi dan diplomasi, dan Dewan Eksekutif Gaza sebagai pengelolaan lapangan dan rekonstruksi. Isinya adalah orang-orang dekat Paman Donald, bos. Ada Marco Rubio, Menlu Amerika, kemudian Jared Kushner, menantunya Paman Donald, kemudian ada Steve Witkoff, dan yang bikin alis naik ada Tony Blair nih, bos, ex-PM Inggris yang dulu mendukung invasi Irak 2003. Perang yang katanya ada senjata pemusnah massal, tapi setelah dicek ternyata fiksi alias karangan belaka. Nah, lebih panas lagi, hampir tidak ada perwakilan Palestina. Ada miliarder Israel di Dewan Gaza. Mandat BOP melampaui Gaza karena bisa masuk ke konflik global lain. Bahkan dokumen piagamnya secara halus menyentil lembaga yang terlalu sering gagal atau disingkat PBB. Jadi positifnya apa, Min, ormas baru ini? Ya jelas mekanismenya pasti lebih cepat, bos. Kemudian dapat dana besar untuk rekonstruksi Gaza. Dan pastinya ada tekanan langsung ke lapangan. Jadi cepat. Tapi negatifnya ini Amerika sentris banget nih. Kemudian resiko bias ke Israel dan bahkan berpotensi melemahkan tatanan PBB. Pertanyaannya sekarang, di medan geopolitik sekeras ini kenapa negara kita Indonesia justru ikut masuk? Nah, kita geser ke Jakarta, 22 Januari 2026. Kementerian Luar Negeri RI akhirnya buka suara, bos. Menurut juru bicara Kemlu RI, Faid Nabil Ahmad Mulacela, alasan Indonesia bergabung jelas, katanya untuk mendorong penghentian kekerasan, melindungi warga sipil Palestina, memperluas akses bantuan kemanusiaan, dan mengawal rekonstruksi Gaza. Kemlu menekankan ini bukan aliansi militer, bukan blok politik, dan tetap sejalan dengan prinsip bebas aktif. Indonesia juga tidak sendirian, bos, tapi bersama-sama dengan Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indonesia ingin masuk sebagai suara dunia Islam dari dalam sistem dan bukan hanya lewat pernyataan moral.
Nah, tapi publik pastinya juga fokus nih ke angka besar tadi. 1 miliar US dollar atau sekitar 16 sampai 17 triliun rupiah. Benarkah Indonesia juga ikut bayar? Nah, di sini jawaban resmi Kemlu, ini belum ada pembahasan pembayaran, bos. Kita pun nggak wajib bayar katanya, terutama jika bukan anggota permanen. Artinya ya, posisi Indonesia di sini masih cair, bos. Masih ada ruang negosiasi dan belum ada uang negara keluar. Namun satu hal yang jadi catatan, bahwa kalau kita masuk sistem yang dikendalikan Amerika ini selalu punya resiko. Dan pertanyaannya, apakah negara kita Indonesia kini sedang memainkan bidak catur atau justru malah sedang dimainkan nih? Bahasa halusnya, apakah Indonesia kini sedang jadi antek-antek asing? Oke, kritik keras pun datang dari pengamat HIUI Bapak Agung Nurwijoyo. Pesannya tegas, bos. Indonesia bisa berperan besar, tapi hanya jika punya agenda jelas. Masalahnya Palestina tidak duduk di kursi utama, bos. Dewan dikendalikan oleh Gedung Putih Amerika dan mekanismenya di luar PBB. Dan tanpa agenda kuat, Indonesia malah beresiko terseret dalam agendanya Paman Donald, kehilangan legitimasi domestik dan posisi moral pro-Palestina melemah. Dan disinilah DPR masuk sebagai rem pengaman. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Bapak Dev Laksono dan Bapak TB Hasanuddin, mereka tidak menolak, tapi memberi catatan. Pertama, katanya ada resiko geopolitik, karena Indonesia bisa dipersepsikan mendukung agenda Amerika, sementara beberapa negara NATO justru menolak, seperti Prancis ya kan. Kemudian ada resiko keamanan, jadi jika TNI, pasukan Garuda dikirim ke Gaza, situasinya masih rawan, bos, karena konflik belum inklusif. Hamas belum sepenuhnya masuk dalam skema. Kemudian juga ada resiko finansial, keuangan, bos. Jadi kalau sampai ada dana negara yang dikucurkan, maka ini harus benar-benar transparan dan akuntabel. Dan juga ada risiko benturan dengan PBB, karena Indonesia tidak boleh keluar dari jalur resolusi internasional. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dunia luar memandang semua ini? Terutama Iran, negara Iran yang baru-baru ini buka suara, bos, melihat kita Indonesia join dengan ormas baru bentukan Paman Donald ini. Oke, dari Jakarta 22 Januari 2026, suara keras pun juga datang dari Iran nih, bos. Dubes Iran untuk Indonesia, Bapak Muhammad Borojardi berkata lugas, selama pendudukan Israel belum berakhir, solusi apapun tidak akan berhasil. Bagi Iran, Dewan Perdamaian Trump ini tidak menyentuh akar masalahnya, bos. Malah berpotensi jadi manajemen konflik dan bukan penyelesaian konflik. Tapi syukurnya, Iran pun ternyata masih menghormati keputusan kita Indonesia. Bahkan mereka yakin Indonesia konsisten dengan prinsip non-bloknya. Sementara di Eropa, Slovenia menolak, menyebut BOP mengganggu tatanan internasional. Beberapa negara ikut tapi tak mau bayar dan banyak negara yang masih wait and see, menunggu dan melihat dulu, bos. Nah, jadi apa kesimpulan besarnya, Min? Kalau admin lihat ya, Dewan Perdamaian Trump ini bakal jadi arena geopolitik global baru, bos. Bukan hitam putih, tapi nampak-nampaknya penuh jebakan dan plot twist yang susah ditebak. Indonesia, negara kita punya peluang besar, tapi resikonya besar juga, bos. Dan semua tergantung pada seberapa aktif Indonesia mengatur arahnya sendiri dalam ormas baru itu. Kalau negara kita Indonesia mendorong keterlibatan Palestina, kemudian menjaga jalur di PBB, dan menggunakan BOP sebagai alat bukan tujuan, maka ya jelas negara kita bisa jadi penyeimbang global. Auranya kuat ya kan? Tapi kalau kita diam-diam baik, ngikut-ngikut baik, nah ya jelas kita malah hanya jadi figuran di panggung orang lain, bos. Dan di medan geopolitik sekeras itu satu hal pasti, yang pasif itu, yang diam-diam baik itu, itulah yang akan dikendalikan oleh negara-negara besar. Apalagi kalau sudah masuk dalam ormasnya ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.